Salam, apa kabar semuanya? Wajib pajak perorangan yang kami hormati. Perkenankan kami dari PT Semangat Pajak UMKM memaparkan atau memberikan penjelasan singkat tata cara pengisian kertas kerja SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 di seri pertama ini untuk bagian induk halaman 1. Kami langsung membuka kertas kerja Excel SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 ini. Seperti yang Anda lihat, untuk di bagian header atau atas SPT informasi umum dapat Anda lihat dan centang kolom tahun pajak. Anda isikan angka 2, 0, 2, 5 pada kotak yang telah tersedia. Jika Anda centang bagian tahun pajak, maka sesuaikan dengan kewajiban subjektif pajak Anda. Namun, untuk angka tahun adalah tetap 2025. Selanjutnya, pada kolom periode, Anda isi bulan mulai dengan angka 01 sampai dengan bulan akhir dengan angka 12. Pada kolom status, Anda centang pada kotak atau baris normal. Pada kolom sumber penghasilan, ini menyesuaikan dengan jenis penghasilan usaha Anda sendiri. Wajib pajak mengisi dengan satu atau lebih pilihan dengan memberikan tanda centang pada kotaknya. Pilihan yang pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan apabila sumber penghasilan berasal dari pekerjaan, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, misalnya pegawai swasta atau pegawai badan usaha milik negara atau daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya. Baris yang kedua adalah kegiatan usaha. Apabila sumber penghasilan ini berasal dari kegiatan usaha, misalnya perdagangan eceran barang, industri makanan, dan lain-lain. Bisa juga termasuk jasa persewaan kendaraan, dan sebagainya. Baris yang ketiga adalah pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini apabila sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, pengacara, dan sebagainya. Untuk bagian metode pembukuan, Anda dapat memilih di antara 3 pilihan pembukuan Stesel, antara lain akrual dan kas, serta pencatatan. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat dan sederhana yang dimulai dengan Stesel akrual. Stesel akrual ini adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh dan mengakui biaya pada waktu terutang. Jadi, hal ini tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Hal ini berbanding terbalik dengan Stesel kas. Stesel kas adalah penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai, cash, dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, biaya baru dianggap sebagai biaya atau beban apabila benar-benar telah dibayar secara tunai pula dalam suatu periode tertentu. Sementara untuk pencatatan ini merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-9 dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian A
identitas wajib pajak. Pada angka 1, Anda dapat melihat di situ tertulis NIK garis miring NPWP. Bagian ini diisi dengan 16 digit nomor induk kependudukan atau yang biasanya disingkat dengan NIK atau nomor pokok wajib pajak NPWP yang tercantum pada kartu NPWP Anda dengan versi yang terbaru. Di angka yang kedua adalah baris nama. Bagian ini diisi dengan nama wajib pajak yang tercantum pada kartu NPWP. Baris yang ketiga adalah jenis ID. Bagian ini diisi dengan satu pilihan jenis identitas yang digunakan dengan memberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan, yaitu pilihannya ada 3, KTP, KITAS, KITAS, atau paspor. Angka yang keempat atau baris yang keempat ini tadi, bagian ini diisi dengan nomor identitas yang tercantum pada KTP, KITAS, atau paspor Anda. Di baris yang kelima adalah nomor telepon. Bagian ini diisi dengan nomor telepon wajib pajak sesuai dengan nomor telepon yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan aktif. Di baris yang keenam atau angka 6 adalah email. Bagian ini diisi dengan alamat pos elektronik atau email wajib pajak sesuai dengan alamat pos elektronik atau email yang terdaftar di dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Di baris yang ketujuh adalah angka 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Bagian ini diisi dalam hal wajib pajak telah kawin dengan memberikan tanda centang pada kotak status perpajakan suami istri. Di bagian kotak yang pertama, pilihan yang pertama itu adalah pisah harta atau yang disingkat dengan PH. Apabila penghasilan suami istri ini dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Pilihan yang kedua adalah memilih terpisah atau yang disingkat dengan MT. MT ini apabila penghasilan suami istri ini dikenai pajak secara terpisah karena dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban secara terpisah atau sendiri. Yang berikutnya, pemaparan selanjutnya adalah Anda tidak perlu diisi atau mengisi apabila status perpajakan suami istri selain daripada PH pisah harta dan MT memilih terpisah, misalnya suami istri ini menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan oleh kepala keluarga. Artinya istri memilih bergabung dengan entitas suami. Di baris yang ke-8 atau angka yang ke-8 adalah NIK garis miring NPWP suami garis miring istri. Bagian ini diisi dengan NIK atau NPWP istri atau suami dalam hal wajib pajak telah kawin dengan status perpajakan suami istri yaitu pisah harta atau PH atau memilih terpisah atau MT. Demikian pemaparan untuk sesi atau seri yang pertama di SPT tahunan orang pribadi tahun 2025. Di seri yang kedua, kami akan lanjutkan dengan penjelasan atau tata cara pengisian pada kategori atau bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Sampai jumpa.